warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Perkenalkan, di sini nama saya Murni Nur Indasari, saya sebagai guru BK. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan penyebaran radikalisme, bahaya narkoba, dan seks bebas. Pencegahan penyebaran radikalisme, bahaya narkoba, dan seks bebas. Yang pertama yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme itu berasal dari radik yang artinya akar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata radikalisme memiliki kata dasar radikal yang artinya secara mendasar atau sampai prinsip. Dalam bahasa Inggris, radikal dapat bermakna ekstris, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Sedangkan radikalis artinya doktrin atau praktik menganut paham radikal atau paham ekstrim. Sedangkan radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis. Radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam baik sosial, politik, budaya, dan agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Di sini ada pencegahan penyebaran radikalisme. Yang pertama, memahami pelajaran khusus pendidikan anti kekerasan. Yang kedua, harus memahami agama. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan kekerasan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu bahaya narkoba. Di sini ada pengertian narkoba. Pengertian narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, zat, dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian pula fungsi vital organ tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba itu ada beberapa. Yang pertama ada opiat atau opium dalam kurung candu, yang kedua morfin, yang ketiga heroin atau putau, yang keempat ganja, dan yang terakhir alkohol. Di sini juga ada dampak negatif penyalahgunaan obat-obat terlarang. Yang pertama dampak negatif penyalahgunaan obat-obat terlarang terhadap anak dan remaja. Yang pertama perubahan dalam sikap dan kepribadian. Yang kedua sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, sering mudah menguap, mengantuk, dan malas. Yang keempat, menjadi mudah tersinggung dan suka marah-marah. Yang kelima, tidak memperdulikan kesehatan diri. Yang keenam, suka mencuri yang dimulai dari barang-barang kecil untuk membeli minuman keras atau obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, suka memakai kacamata hitam untuk menyembunyikan perubahan ekspresi dan pupil matanya. Dan pencegahan narkoba itu ada beberapa. Yang pertama, fokus pada hal positif. Yang kedua, mencontohkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, menyalurkan bakat yang ada di dalam diri. Yang keempat, mencari pergaulan yang sehat. Yang kelima, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan materi selanjutnya yaitu seks bebas. Di sini ada pengertiannya seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas, yaitu tidak memiliki pemikiran yang panjang. Remaja lebih memilih melampiaskan hasratnya ketimbang pemikiran dampak negatif. Tidak merasa diawasi ketika sedang berduaan. Dan yang terakhir, pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara remaja yang berlawanan jenis sangat memicu terjadinya perzinahan. Di sini ada dampak seks bebas. Berikut ini timbulnya dari perilaku seks bebas, yaitu terjangkitnya penyakit kelamin seperti sifilis, gonor, AIDS,
materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.